di antara reruntuhan yang sunyi dan debu zaman kuno, terletak sebuah kota yang telah melalui zaman yang lama terlupakan. Pompei adalah salah satu peninggalan penting dalam sejarah Romawi. Pompei adalah kota Romawi abad ke-6 sebelum Masehi yang membeku dalam waktu, terawatkan oleh lapisan abu yang dimuntahkan dari letusan Gunung Vesuvius pada tahun 79 Masehi. Kota ini menyimpan beragam kisah menarik di baliknya, termasuk adanya bekas rumah bordil dan praktik prostitusi yang ditemukan ketika penggalian dilakukan. Meskipun Pompei awalnya telah ditemukan kembali pada akhir abad ke-16, wilayah tersebut baru digali dengan benar pada abad ke-18. Ketika penggalian dilanjutkan hampir 2 abad kemudian, para arkeolog menemukan sebuah kota yang hampir seluruhnya utuh. Sepotong roti masih ada di dalam oven, mayat pria, wanita, anak-anak, dan hewan peliharaan ditemukan membeku di saat-saat terakhir mereka. Ketakutan masih terukir di wajah mereka, dan sisa-sisa makanan ditemukan dibuang di trotoar. Penemuan yang mencengangkan ini memberikan petunjuk kepada para peneliti untuk mengetahui seperti apa kehidupan orang-orang Romawi di Pompei kuno. Apa saja makanan yang mereka makan, pekerjaan yang mereka lakukan, rumah yang mereka tinggali, dan tentu saja aktivitas yang mereka lakukan untuk kesenangan. Para penggali menemukan bukti adanya sejumlah rumah bordil di kota kuno Pompei, sebagaimana ditunjukkan oleh penemuan lukisan dinding erotis dan grafiti yang menghiasi dinding bangunan yang berisi beberapa kamar dengan ranjang batu. Ada pula gambar atau ukiran bentuk lingga yang merupakan dekorasi yang sangat umum untuk keberuntungan di Pompei dan dicat di rumah, jalan, dan toko. Salah satu rumah bordil terkenal di Pompei kuno disebut Lupanare dalam bahasa Latin. Lupanare berarti sarang serigala. Lupanar berdiri di tengah kota Pompei. Meskipun namanya memang asing terdengar, tapi kini banyak dikunjungi jutaan wisatawan. Memasuki abad ke-20, ekskavasi dan penggalian dilakukan di Lupanar, menjadikannya tempat paling serius untuk dipelajari. Peneliti melakukan telah melalui lukisan erotis kuno yang populer untuk menawarkan wawasan tentang seksualitas, kemitraan, dan dinamika kekuasaan Yunani Romawi kuno. Lupanare sekarang menjadi situs warisan dunia UNESCO. Rumah bordil ini adalah bangunan 2 lantai yang dibangun hanya beberapa tahun sebelum kehancuran Pompei, diyakini sebagai satu-satunya rumah bordil yang dibangun khusus di Pompei. Lupanare memiliki 10 kamar dan sebuah jamban di bawah tangga. Masing-masing dari 10 kamar itu memiliki tempat tidur batu yang ditutupi dengan kasur, di mana seorang pekerja seks akan menjamu tamunya. Fitur lain yang terkenal dari Lupanare adalah lukisan dinding erotisnya. Masing-masing lukisan menggambarkan posisi yang berbeda untuk hubungan seksual. Dan ini diyakini telah berfungsi sebagai papan iklan untuk berbagai spesialisasi yang ditawarkan. Arkeolog menemukan juga uang koin yang disinyalir sebagai alat transaksi atau token untuk dapat masuk ke rumah bordil. Token berbentuk koin tersebut disebut juga dengan spintriae. Biaya yang diperlukan untuk mendapat layanan berkisar pada 2-16 ases atau setara dengan 1 dinar. Kamar-kamar tempat para PSK bekerja tidak berjendela, sempit, dan tempat-tempat yang tidak nyaman itu dipisahkan dari ruang depan hanya oleh tirai. Lebih jauh, telah dikemukakan bahwa sebagian besar pelacur di Pompei adalah para budak asal Oriental atau Yunani. Beberapa peneliti percaya, pekerja seks di Pompei adalah budak yang tidak terlatih dalam melakukan gerakan-gerakan persenggamaan. Peneliti dari Western University Profesor Kelly Olson juga mengatakan muramnya kondisi di lokasi rumah bordil itu. Ruangan di lokasi tersebut sangat kecil, lembab, gelap, dan tak nyaman. Namun, para tamu Lupanare tampaknya memiliki waktu yang lebih baik di rumah bordil itu, seperti yang ditunjukkan oleh grafiti-grafiti yang mereka tinggalkan. Ada lebih dari 100 tulisan atau ukiran di dinding Lupanar. Satu tulisan, misalnya, hanya berbunyi seperti ini, "Saya meniduri banyak gadis di sini." Tulisan lain bahkan mencatat tanggal orang itu mengunjungi Lupanar. Pada tanggal 15 Juni, Hermeros bercinta di sini dengan Phileterus dan Cavisus. Anggota masyarakat yang lebih kaya umumnya tidak mengunjungi rumah bordil karena mereka mampu membeli gundik atau budak selir. Jadi, kemungkinan besar mereka yang sering mengunjungi rumah bordil Pompei dan meninggalkan grafiti adalah orang-orang Romawi biasa. Menariknya, para tamu Lupanar juga meninggalkan catatan di dinding
yang memungkinkan para arkeolog menghitung harga layanan yang disediakan di sana. Tampaknya 2 potong roti dan setengah liter anggur memungkinkan seseorang untuk mendapatkan layanan pekerja seks. Namun biaya itu hanya biaya yang dibayarkan kepada pemilik rumah Borgin, bukan pekerja seks itu sendiri. Pompeii merupakan kota Romawi kuno di dekat Naples di Italia. Letusan Gunung Vesuvius pada 79 Masehi menghancurkan dan mengubur sebagian besar kota itu. Kala itu, 24 Agustus tahun 79 Masehi, penghuni Pompeii yang masih asyik di peraduan tersentak. Mata yang masih berat pun terpaksa terbuka ketika ranjang empuk bergetar hebat. Langit rumah ikut bergoyang. Belum ada semenit, mereka kembali dikagetkan suara gemuruh yang turun dari Gunung Vesuvius. Dalam sekejap, patung-patung besar dari perunggu berpose mesum, gedung teater, pemandian, arena gladiator serta rumah Bordin roboh. Orang-orang tumpah ke jalanan, dengan pandangan kosong tak berdaya, mereka bertanya, apa yang sesungguhnya sedang terjadi. Tulis Pliny muda pejabat dan penyair Romawi menceritakan kisah menyeramkan itu lewat surat-surat bersejarahnya yang kemudian dilansir kantor berita Inggris, BBC. Kenerian itu sejatinya baru dimulai saat mata mereka terbelakang melihat batu besar terlampar ke langit beserta lahar panas yang kemudian menghujam bumi. Semua itu muntahan isi perut Gunung Vesuvius yang tengah murka. Letusan itu berlangsung seharian, tanpa ada peringatan serta jalan keluar. 20.000 orang penghuninya terjebak. Lahar panas yang berlimpah ruah memanggang Pompeii, membumi hanguskan semua tanda-tanda kehidupan. Kota yang berdiri di bawah pemerintahan Kaisar Romawi Nero lenyap seketika. Terkubur lahar panas dan debu sedalam hingga 3 meter. Sejak itu Pompeii pun dilupakan orang. Hampir 2 milenium right, Pompeii secara tak sengaja ditemukan pada tahun 1748. Kala itu, sejumlah arkeolog mencari keberadaan artefak berharga dan harta karun di wilayah Campania, sebelah tenggara kota Napoli, Italia. Ketika itulah misteri hilangnya kota Pompeii selama ribuan tahun akhirnya terbongkar. Bahkan lebih mengejutkan adalah artefak yang ditemukan tidak hanya berupa tembikar dan barang kuno, tetapi juga puluhan jasad dalam kondisi mengejutkan. Dari penemuan itu dipercaya bahwa penduduk Pompeii memiliki kepercayaan mitra yang meyakini bahwa alat kelamin serta persetubuhan tidak seharusnya dilakukan secara sembunyi, tetapi harus dilakukan di tempat terbuka. Tak heran jika Pompeii dijuluki kota maksiat. Sebelum kota ini hancur terkubur, penduduk di waktu itu tidak menggubris tanda-tanda akan terjadinya letusan dahsyat Gunung Vesuvius. Mereka tidak ambil pusing dengan gempa kecil dan besar yang mengeringkan sumur dan sumber mata air sebelumnya. Namun, seiring waktu berlalu, Pompeii bangkit kembali. Di antara reruntuhan, terdapat kemegahan yang tak terlupakan, arsitektur yang megah, dan lukisan dinding yang indah memperlihatkan kehidupan dan kejayaan kota ini pada zamannya. Tak ini pada